Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Zain Edukasi Channel. Salam sejahtera semuanya buat teman-teman Zain gitu. Jadi di sini mau ngebahas cara membuat CV kurikulum PT atau daftar riwayat hidup buat melamar kerja. Jadi CV itu atau daftar riwayat hidup itu apa sih? Jadi CV itu atau daftar riwayat hidup adalah suatu media yang dilampirkan oleh di dalam surat lamaran yang berisi tentang pengalaman kerja kamu, kegiatan organisasi kamu, data pribadi kamu, terus ya keterampilan kamu gitu. Jadi ketika HRD membaca CV kamu, HRD sudah paham kelebihan kamu, sudah paham keterampilan kamu, sudah paham data pribadi kamu. Jadi bagaimana cara membuat CV tersebut itu terlihat menarik. HRD mau membacanya, HRD dan bisa memahaminya. Di sini Zain mau bagikan semacam format. Nanti kamu tinggal taruh aja nomor WA kamu atau Gmail di kolom komen gitu. Jadi kamu nanti Zain kirimkan gitu. Jadi kita mau membahas tentang membuat CV yang terbaik gitu. Jadi membuat CV itu seperti apa? Ya ini Zain udah bikinkan formatnya seperti ini. Nanti bisa kamu terima kok kalau misalnya kamu ada nomor WA dan nomor emailnya yang kamu cantumkan di kolom komentar. Jadi kurikulum PT ini harus berisi tentang misalnya contoh ini nama lengkap kamu masukkan, nanti kamu rubah aja di Microsoft Word ya. Ini nama lengkap, alamat, no HP, garis miring, email. Nah, untuk email kamu, gunakan email yang profesional. Jangan menggunakan email yang bahasanya bahasa alay. Gitu misalnya, Rani cute, Ruby cute. Ini kamu jangan pakai, lebih baik kamu bikin sendiri. Nah, ini dengan email tersebut kamu bakal terlihat alay. Jadi rubah dengan email yang profesional karena kamu sudah memasuki dunia kerja. Dan kamu bisa tempelkan foto 4x6 di sini, foto kamu yang terbaik itu. Walaupun foto kamu itu harus sesuai dengan ini 4x6 gitu. Jadi untuk foto kamu lebih baik sesudah dicetak di sini kamu bisa lampirkan juga kok. Satu aja foto 4x6, satu aja. Tujuannya apa? Buat melampirkan hanya satu foto 4x6 buat efektivitas. Ketika kita melamar kerja kan kita butuh biaya banyak, jadi cantumkan saja, tidak usah kamu mencantumkan foto 2x3, 3x4 gitu. Buat apa? Biar nanti misalnya kamu tidak lulus ujian interview baru mendapat panggilan kerja, tapi ternyata kamu tidak lulus ujian interview, foto kamu jadi tidak terhambur-hambur, terbuang-buang gitu. Jadi kalau foto ini kamu cukup 4x6 aja satu lembar gitu. Kecuali perusahaan dari awal sudah meminta misalnya 2x3, 3x4, nah itu harus dituruti gitu. Dan yang kedua, kamu langsung lari ke pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini bagi kamu yang sudah mempunyai pengalaman kerja, kamu cantumkan misalnya tahun berapa kamu terakhir kerja, yang paling terakhir yang pertama itu kamu cantumkan terakhir kamu kerja tahun berapa gitu. Jadi kamu bisa cantumkan ini tiga aja, tiga pengalaman kerja kamu, jangan banyak-banyak, kesannya jelek, kamu sering keluar masuk kerja gitu. Jadi kamu cantumkan bagian kamu apa waktu di tempat kerja yang lama, PT-nya PT apa gitu. Dan yang ketiga selanjutnya pendidikan kamu misalnya lulus universitas mana, itu yang paling atas, harus ditonjolin paling atas semua. Lulus universitas mana, sekolah mana, SMP mana. Jadi cukup sampai SMP aja, tidak usah pakai sampai SD gitu pendidikan gitu. Dan yang selanjutnya ketiga ini ya, keahlian atau keterampilan gitu. Itu semua tuh lihat tuh. Pengalaman kerja. Jadi yang ditonjolin kelebihan kamu dulu semua gitu. Jadi keterampilan dan keahlian. Misalnya keterampilan kamu apa? Misalnya kamu bisa Microsoft Word, bisa desain, bisa membuat laporan keuangan, kamu tonjolkan di sini di CV ini nih, kamu ibaratnya mempromosikan diri kepada perusahaan supaya perusahaan yakin untuk merekrut kamu gitu. Jadi HRD juga langsung paham dengan CV yang seperti bentuk ini. Ini Zain sering kirimkan buat melamar kerja. Dan yang ketiga adalah kegiatan organisasi. Misalnya kamu di sekolahan ikut sebagai
Paskibra, PMR, kamu cantumkan di sini sebagai apa, kamu di Paskibranya, di PMR-nya sebagai apa gitu. Dan ini kegiatan organisasi ini bisa kamu pindahkan ada di ujung jika kamu yang baru mau mulai bekerja atau fresh graduate. Jadi kamu tampilkan dulu kemampuan kamu, kelebihan kamu gitu. Nah, yang kegiatan organisasi ini bisa kamu tampilkan dulu bagi yang fresh graduate. Jadi paham ya? Gitu. Dan yang terakhir adalah data pribadi kamu. Data pribadi kamu ini bisa kamu cantumkan tempat tanggal lahir, jenis kelamin kamu, status kamu. Pokoknya ini ada di sini di data pribadi ini paling terakhir gitu. Jadi kalau kamu mau CV yang Zain punya ini, kamu bisa taruh nomor WA atau email di kolom komentar. Nanti Zain kirimkan gitu. Pasti Zain kirimkan. Jadi dalam membuat CV ini jadi terlihat menarik, semua menonjol jadi CV kamu itu gitu. Dan HRD langsung cepet paham gitu. Oh iya, Zain mau ngasih tahu nih, untuk bagi yang fresh graduate, kamu jangan menyerah untuk mencari kerja. Jangan terlalu bermalas-malasan jika ada informasi lowongan. Kamu CV ini juga bisa kok dipakai buat buat mengirimkan lamaran online. Bisa dikirimkan buat melamar online gitu. Jadi ini aja kurikulum PT dari Zain berikan nanti kalau kamu cantumin nomor WA dan email di kolom komentar gitu. Jadi Zain mau memberitahukan nih, bagi yang melamar online nih, sekarang kan lagi COVID ya. Lagi COVID gitu, kita perlu semua serba online. Jadi kamu yang baru yang melamar online, sekarang ini Zain udah 1 tahun yang lalu sih ramenya. Jadi Zain menemukan lah, baru menemukan. Jadi sekarang itu kalau melamar online itu, perusahaan itu menerapkan sebuah application tracking system atau yang disebut ATS. Dan kemarin tuh udah Zain sempat pelajari, dan ATS dan lamaran itu emang harus ada grade-nya. Yang paling tinggi tuh grade-nya 85. Jadi bisa langsung tersaring oleh sistem perusahaan, dan ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi ketika kamu mengirim lamaran online terus tidak dipanggil kerja karena itu ada kesalahan, kamu tidak lolos dalam application tracking system. Karena apa sekarang diadakannya dengan application tracking system? Itu karena yang melamar online kan ribuan, ratusan, jadi HR bisa kewalahan. Nah, dengan application tracking system itu, jadi si pelamar yang melamar melalui online itu tersaring benar-benar dengar kualifikasinya gitu. Jadi Zain udah pelajari. Nanti di part selanjutnya Zain ajarkan gimana caranya minimal kamu dapat panggilan kerja dari pelamar online. Kan itu yang diperluin poinnya. Ketika kita melamar kerja kan dapat panggilan kerja. Ya. Jadi poinnya itu gimana caranya biar lolos dalam ATS tersebut, application tracking system tersebut. Ini lagi Zain pelajari gitu. Jadi ketika kamu mau melamar online, nanti disimak aja selanjutnya. Jadi untuk hal yang ini, ketika kamu sudah lulus dapat panggilan kerja, boleh kok CV ini kamu lampirkan. Boleh kok CV ini kamu bawa, kamu lampirkan gitu. Dan ini bagus gitu. Jadi sekian dari Zain Edukasi tentang gimana sih cara membuat CV yang baik. Zain perlu masukan pendapat dari teman-teman nih. Silakan ditulis di kolom komen buat membangun Zain Edukasi channel ini gitu. Jadi salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, nantikan selanjutnya video Zain kita ngebahas ATS. Yuk.